Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Muradi dengan NRP 501620107 dari Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Lintang Ayu Puspita Ningrum dengan NRP 50162011095 dari Departemen Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Atta Zaki Deanto dengan NRP 5025201269 dari Departemen Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Diana Surya dengan NRP 50162011124 dari Departemen Teknik Geomatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azin Rasid Akyuddin, NRP 5025201205 dari Departemen Teknik Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Muradi. Di sini saya dari kelompok 8 Bahasa Indonesia kelas 35. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karya tulis ilmiah dari kelompok kami. Yang pertama adalah cover. Di sini kami mengambil judul dampak prokrastinasi akademik bagi mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nama kelompok ada yang pertama Azin Rosik, ada Atta Zaki Dayanto, Diana Surya, saya sendiri Iksan Muradi, dan Lintang Ayu Puspita Ningrum. Abstrak. Prokrastinasi akademik merupakan perilaku menunda-nunda mengerjakan maupun menyelesaikan tugas-tugas akademik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai prokrastinasi akademik yang dialami oleh mahasiswa, beserta solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan survei dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kuesioner dan studi pustaka. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Institut Teknologi 10 November dengan objeknya adalah prokrastinasi akademik. Hasil yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 100% mahasiswa Institut Teknologi 10 November yang mengisi kuesioner mengetahui dan pernah melakukan prokrastinasi akademik. Dari data tersebut, didapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi berupa faktor fisik dan psikis, sedangkan faktor eksternal berupa kendala jaringan dan faktor lingkungan. Untuk kata kuncinya ada mahasiswa, prokrastinasi akademik, dan tugas akademik. Sekarang kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang dari penelitian kami adalah manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara ciptaannya. Manusia diberi akal, pikiran, serta hawa nafsu yang tidak dimiliki makhluk lain. Pikiran dan hawa nafsu membuat kita memiliki kemauan dan kemampuan untuk belajar. Proses belajar bisa didapatkan melalui banyak hal, salah satunya dengan menempuh jenjang pendidikan. Pendidikan terdapat 3 jenis, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pelajar dituntut untuk mampu mengikuti berbagai materi dan subjek yang diajarkan pada jenjangnya. Bentuk mampunya pelajar dalam mengikuti materi atau subjek yang diajarkan tersebut diuji melalui tugas dan ujian, baik secara tertulis maupun secara lisan. Dalam prakteknya, tak jarang pelajar mengesampingkan berbagai tugas dan ujian yang diberikan karena berbagai hal. Salah satu wujud mengesampingkannya adalah dengan menunda pekerjaan, tugas, dan menunda belajar di saat akan melaksanakan ujian. Fenomena tersebut dinamakan prokrastinasi akademik. Faktor penyebabnya dapat muncul dari berbagai hal. Contohnya adalah rasa tidak suka terhadap tugas dan ujian yang diberikan. Fenomena tersebut telah menjadi suatu hal umum yang terjadi di dunia pendidikan, termasuk pada jenjang perguruan tinggi. Penelitian ini diwujudkan untuk dapat mengetahui dampak yang dirasakan oleh mahasiswa akibat melakukan prokrastinasi akademik dalam lingkup perkuliahan. Dengan mengetahui dampak yang dapat muncul akibat prokrastinasi, maka mahasiswa diharap mampu lebih bijak dalam menyikapi fenomena prokrastinasi akademik.
Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya prokrastinasi akademik di kalangan mahasiswa. Yang kedua, apakah dampak prokrastinasi akademik bagi mahasiswa? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi prokrastinasi akademik di kalangan mahasiswa? Tujuan. Yang pertama yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prokrastinasi akademik di kalangan mahasiswa. Yang kedua, untuk menganalisis dampak prokrastinasi akademik bagi mahasiswa. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui cara mengatasi prokrastinasi akademik di kalangan mahasiswa. Nah, pada bagian metode penelitian, pada bagian ini berisi tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data. Untuk jenis penelitian, kami menggunakan studi literatur dan survei. Lalu, untuk sumber data, kami menggunakan data primer dan data sekunder. Nah, untuk metode pengumpulan data, kami menggunakan metode studi pustaka dan kuesioner. Nah, nanti data-data yang diperoleh akan dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan. 5. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari kajian ini terdiri dari dua perspektif, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat praktis. Secara praktis, kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa. Kajian ini diharapkan dapat menjadi renungan bagi mahasiswa sedang menjalani prokrastinasi akademik, sehingga mereka bisa berpikir ulang mengenai penyebab mereka melakukan penundaan. Dengan mengetahui penyebabnya, mereka bisa meminimalisir perilaku prokrastinasi. Mereka bisa menghindari perilaku menunda-nunda dengan berpatokan pada faktor-faktor dan dampak dari prokrastinasi. Yang kedua yaitu manfaat teoritis. Secara teoritis, kajian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi bidang psikologi untuk menambah pembenaran ilmu, khususnya psikologi pendidikan yang membahas tentang prokrastinasi akademik. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Istilah prokrastinasi berasal dari bahasa Latin procrastination dengan awalan pro yang berarti mendorong maju atau bergerak maju, dan akhiran crescinus yang berarti keputusan hari esok atau jika digabungkan menjadi menangguhkan atau menunda sampai hari berikutnya. Kata prokrastinasi ditulis dalam American College Dictionary yang memiliki arti menunda tindakan untuk melaksanakan tugas dan dilaksanakan pada lain waktu. Prokrastinasi dipandang lebih dari sekadar kecenderungan, melainkan suatu respon tetap dalam mengantisipasi tugas-tugas yang tidak disukai dan dipandang tidak diselesaikan dengan sukses. Dengan kata lain, penundaan yang dikategorikan sebagai prokrastinasi adalah apabila penundaan tersebut merupakan kebiasaan atau pola yang menetap, yang selalu dilakukan oleh seseorang ketika menghadapi suatu tugas dan penundaan yang diselesaikan oleh adanya keyakinan irasional dalam memandang tugas. Pada penelitian ini digunakan penelitian terlebih dahulu yang sangat bermanfaat sebagai rujukan ilmiah. Yang pertama ada penelitian Michael Rio Jatikusuma. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk yang pertama ada mengetahui tingkat prokrastinasi akademik mahasiswa. Program studi bimbingan dan konseling angkatan 2016. Yang kedua ada mengidentifikasi item-item kuesioner yang memiliki capaian skor paling tinggi untuk diusulkan sebagai topik pendampingan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling. Selanjutnya yang kedua ada penelitian Hana Hanifah Fauziah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prokrastinasi akademik mahasiswa serta membuat alat ukur prokrastinasi akademik. Hubungan logis. Pada latar belakang telah dijelaskan dan dipaparkan mengenai pendidikan yang ada di Indonesia yang dibagi menjadi 3, serta telah dijelaskan pula mengenai kebiasaan prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan di dalam pendidikan, khususnya jenjang perkuliahan. Hal tersebut pastinya dilatar belakangi oleh suatu alasan. Oleh karena itu, di sini kami berfokus pada pembahasan prokrastinasi akademik dengan menganalisis beberapa faktor dan aspek yang telah dijelaskan di dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam mengembangkan rumusan masalah dan mendapatkan penyelesaian mengenai masalah yang ada, tentunya diperlukan metode-metode pengumpulan data yang sesuai, sehingga didapatkan data yang aktual dan akurat. Dijelaskan dalam metodologi, di sini kami menggunakan data primer dan sekunder. Dengan metode pengumpulan data, studi literatur, dan kuesioner dengan responden pelaku pendidikan di jenjang perkuliahan.
Jika kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan, maka rumusan masalah akan terjawab dan tercapainya tujuan dari penelitian ini. Dengan tercapainya tujuan dari penelitian, diharapkan bermanfaat bagi seluruh mahasiswa, khususnya yang berada di Indonesia. Di dalam studi pustaka dijelaskan beberapa pernyataan mengenai refleksi terkait dengan prokrastinasi di bidang akademik guna menunjang penelitian. Selanjutnya, hasil atau temuan. Dengan metode kuesioner didapatkan jumlah responden sebanyak 50 orang dan didapati hasil sebagai berikut. Dari data di atas, dengan jumlah responden sebanyak 50 orang, mengetahui apa itu prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Dari data di atas, dengan jumlah responden sebanyak 50 orang, pernah melakukan prokrastinasi khususnya di bidang akademik. Nah, dalam bagian pembahasan ini kami mengawali dengan pengertian prokrastinasi secara umum, yaitu kecenderungan untuk menunda dalam memulai, melaksanakan, dan mengakhiri suatu aktivitas. Di sini kami juga menjelaskan tentang tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Nah, oleh karena itu dalam pembahasan ini kami menjelaskan faktor-faktor tersebut. Nah, faktor-faktor tersebut kami bagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal terdapat dua. Yang pertama faktor fisik dan faktor psikis. Nah, untuk faktor fisik itu seperti mahasiswa yang sering merasa lelah, mengantuk, capek dikarenakan banyaknya tugas. Oleh karena itu, mahasiswa lebih memilih istirahat daripada mengerjakan tugas. Nah, untuk faktor psikis, yaitu mahasiswa yang cenderung suka atau senang mengerjakan tugas beberapa hari sebelum deadline tugas, atau yang biasa kita sebut prokrastinasi akademik. Nah, faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, untuk faktor eksternal itu seperti faktor kendala jaringan, yang mana tidak seperti yang kita ketahui, jaringan tidak selalu stabil, yang mana mengakibatkan mahasiswa menjadi lebih sulit untuk mengerjakan tugas dan melakukan prokrastinasi akademik. Lalu faktor yang lainnya adalah faktor lingkungan, yang dalam faktor ini mahasiswa lebih sering melaksanakan prokrastinasi akademik dikarenakan ajakan-ajakan teman untuk sekedar bermain maupun pengaruh lain seperti nonton film drakor, sehingga mahasiswa meninggalkan tugasnya. Nah, di sini kami juga menjelaskan tentang dampak prokrastinasi akademik terhadap mahasiswa, yang mana seperti hati yang tidak tenang, terburu-buru dalam pengerjaan tugas, sehingga hasil yang didapat tidak maksimal. Lalu juga terdapat dampak terhadap kesehatan fisiknya, yang mana mahasiswa yang melakukan prokrastinasi akademik lebih suka bergadang, dan bahkan terkadang lupa makan dan istirahat, yang mengakibatkan kondisi fisik mahasiswa lama-kelamaan akan menurun. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan cara untuk mengatasi perilaku prokrastinasi akademik di kalangan mahasiswa adalah dari diri mahasiswa sendiri, yang mana mahasiswa diharapkan dapat memahami dampak negatif yang ditimbulkan dari prokrastinasi akademik ini, sehingga mahasiswa menghindari kegiatan prokrastinasi akademik. Lalu juga diperlukan manajemen waktu yang terstruktur dan penanaman nilai kedisiplinan dan kesadaran dalam diri mahasiswa untuk pengerjaan suatu tugas. Terakhir ada kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Ada dua faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu seperti kondisi lingkungan dan sebagainya. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa seluruh mahasiswa Institut Teknologi 10 November mengetahui apa itu prokrastinasi akademik, dan seluruh mahasiswa tersebut juga pernah melakukan prokrastinasi akademik. Selain itu juga terdapat alasan mengapa mereka melakukan prokrastinasi akademik, yaitu karena mereka cenderung lebih suka mengerjakan tugas beberapa hari sebelum dikumpulkan. Kemudian tugas yang diberikan kepada mereka sulit atau mereka tidak memahami, sehingga mereka memilih untuk menunda mengerjakannya. Serta menurut mereka masih ada aktivitas lain yang lebih penting daripada mengerjakan tugas, sehingga mereka menundanya. Para peneliti menyimpulkan dalam mengatasi perilaku prokrastinasi akademik di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya, adalah sebagai berikut. Mahasiswa diharapkan dapat memahami dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan prokrastinasi akademik, sehingga mahasiswa dapat menghindari kegiatan prokrastinasi akademik. Kemudian perlunya manajemen waktu yang terstruktur dengan baik, serta pentingnya penanaman nilai kedisiplinan dan kesadaran dalam diri mahasiswa dalam pengerjaan suatu tugas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.